Wah, keren nih. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Baiklah Sobat Tani sekalian, kali ini saya akan menyajikan sebuah informasi dengan topik nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak. Ya, di berbagai kesempatan, di berbagai media yang saya lihat itu, misalnya ada satu seperti sebuah poster yang menyajikan sesuatu informasi dari Kementerian Pertanian misalnya, itu selalu ada ikon berakhlak, ASN berakhlak. Saya sangat tertarik ya, seperti apa itu ASN berakhlak. Ya, seperti itu. Memang menurut pemberitaan kalau kita membaca di media-media di internet, misalnya di website atau mungkin di cyber extension seperti itu, seperti apa sebetulnya yang diharapkan dengan penerapan nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak ini. Memang pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meluncurkan yang tadi saya sebut sebagai core values atau nilai-nilai dasar ASN, dan employer branding ASN itu adalah bangga melayani bangsa. Nah, untuk menindaklanjuti hal ini, Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo dan seluruh pejabat eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian ya juga melakukan peluncuran dan pencanangan komitmen berakhlak, dan diharapkan agar seluruh ASN untuk segera memahami dan menyelaraskan dengan core value ASN yang mengacu kepada panduan perilaku yang sudah diterapkan, karena kedepannya itu akan sangat menentukan masa depan ASN. Jadi kalau kita melihat atau membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata akhlak itu dapat berarti budi pekerti, kelakuan. Jadi ada budi pekerti, ada kelakuan. Namun menurut Wikipedia mengartikan kata akhlak ya sebagai tabiat atau sifat seseorang. Ya, jadi tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa pikirkan dan diangan-angan lagi. Seperti itu yang dia tulis di Wikipedia. Nah, akhlak sendiri berasal dari kata kulugun, itu bahasa Arab yang berarti budi pekerti juga ya, tingkah laku atau tabiat itu. Nah, sedangkan terminologi dari kata akhlak itu berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik ya, seperti bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan tidak berbohong, tidak berbuat curang, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Namun seperti apa hubungan kata berakhlak ini dengan komitmen ASN menuju pemerintahan kelas dunia seperti yang sudah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia? Nah, adapun makna yang terkandung di dalam kata berakhlak tersebut, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Itu kalau untuk berorientasi pelayanan itu maksudnya memahami dan memenuhi kebutuhan. Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat, artinya kita pahami dulu
seperti apa masyarakat kita, dan kita juga harus setelah kita memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, itu harus dipenuhi seperti itu. Kemudian ramah, cekatan, solutif, ya artinya selalu ada solusi untuk setiap persoalan, ya never give up. Kemudian dan itu dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Jadi ya tadi tidak perlu tidak perlu menyerah dengan keadaan. Jadi harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan jika ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Itu untuk berorientasi pelayanan, sehingga di sini lebih penekanannya adalah bagaimana kita dengan masyarakat yang kita temui. Kemudian akuntabel. Nah, akuntabel ini memiliki makna yakni melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian cermat, disiplin, dan berintegritas yang tinggi. Ya, jadi apa yang ada di benak kita bukan memikirkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana berpikir tentang lembaga yang membesarkan kita. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, ya, tidak semena-mena ya. Ya karena ada kesempatan kita menggunakan dengan sesuka hati kita, tapi itu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan untuk kita gunakan, jadi barang-barang milik negara. Kemudian penggunaannya juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara ini secara efektif, efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Itu yang diharapkan, jadi akuntabel. Kemudian yang berikut K, yaitu kompeten. Kompeten ini memiliki makna meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, memang pasti akan selalu ada tantangan, tapi bagaimana meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat mengatasi setiap apapun perubahan-perubahan atau tantangan yang ada. Kemudian membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ini untuk kompetensi, sehingga di sini juga kita ditekankan untuk bisa membangun orang lain dengan kemampuan diri apa yang kita miliki. Jadi kalau kita mampu melakukan sesuatu dan kita melihat orang lain mungkin belum, sehingga kita harus membuat orang itu bisa melakukan hal itu. Jadi tidak harus kita bully atau menghina orang yang menurut penglihatan kita dia belum bisa melakukan, tapi justru kita harus memberikan petunjuk caranya bagaimana sehingga orang tersebut bisa melakukan itu dan bangkit ya dari ketidakmampuannya. Kemudian harmonis, dari hanya itu harmonis. Harmonis ini lebih kepada penghargaan atau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi tidak memandang bulu, tidak memandang muka, sehingga siapapun dia orangnya kita harus bisa menghargai dari manapun dia, apapun latar belakangnya, seperti apapun dia, kita harus lebih bisa menghargai. Kemudian kita juga harus suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini pentingnya sehingga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jadi itu. Kemudian loyal. Loyal ini memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ini menjadi
hal yang harus menjadi penekanan bagi seorang ASN, loyalitasnya itu menjadi sebuah prioritas juga. Jadi loyal terhadap negara, kemudian juga terhadap pemerintah, dan juga bisa menjaga nama baik sesama ASN, jadi tidak saling menjatuhkan. Menjaga nama baik pimpinan, ya seperti itu, dan instansi, menjaga nama baik instansi, terutama juga negara, ya secara luas menjaga nama baik negara, serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Itu untuk loyal. Adaptif, hanya adaptif ini dia berbicara tentang bagaimana penyesuaian diri. Jadi kita itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Seperti yang tadi, bahwa kita harus solutif, kita harus bisa mencari jalan keluar terhadap tantangan-tantangan yang ada. Kalau untuk adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi tidak bertahan dengan keadaan kita, yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif, jadi tidak menunggu. Ya kalau seperti contoh mungkin ya, sekarang kan perubahan zaman ini, era globalisasi, banyak hal dari sisi informasi teknologinya itu saja, dan komunikasi itu sudah banyak sekali perubahan, dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Jadi kita tidak berkutat kepada hal-hal yang sudah kita punyai sekian lama, tapi juga harus berusaha untuk beradaptasi dengan setiap perubahan-perubahan ini. Bagaimana kita menggunakan teknologi baru ya untuk kelancaran pelaksanaan tugas kita. Seperti itu. Kemudian kolaboratif. Nah, kalau bicara tentang kolaboratif berarti pasti ada kerjasama ya di situ, sehingga memberikan makna ya di sini adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi kita tidak memihak ya, dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi sini harus ada kerjasama dengan tujuan yang sama, seperti itu. Jadi kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi demikian tadi ya penjelasan tentang berakhlak itu. Jadi yang kata berakhlak itu seperti tadi sudah dijelaskan, bahwa ada kata berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak. Saya kira demikian ya. Saya tertarik untuk menyajikan tentang informasi tentang ini. Mungkin banyak juga dari kita sudah mendengar ya ikon kata berakhlak ini ya untuk kita ASN. Malah waktu yang lalu sudah ada survei tentang bagaimana seorang ASN berakhlak ya, untuk kita semua ASN sudah disurvei. Nah dari situ seperti apa, saya juga sendiri penasaran ya seperti apa itu berakhlak. Ternyata setelah membaca di media, di internet, di selebaran yang kemudian ada di spanduk-spanduk, misalnya seperti banner-banner di setiap kantor itu pasti ada. Ya, kantor pemerintah pasti ada iklan atau apa istilahnya itu tentang ASN berakhlak ini. Nah dari situ saya tertarik untuk melihat, membaca, dan ingin membagikan itu. Mungkin belum sempat membaca seperti apa berakhlak, tapi kalau memang kita sudah sama-sama mengetahui, sudah pernah membacanya, saya pikir ini juga tidak salah kalau saya menyajikan
informasi melalui podcast saya Onike Lelago Berbagi ini tentang ASN berahlak atau nilai-nilai dasar atau core value seorang ASN, yaitu ASN berahlak. Demikian yang dapat saya sajikan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam inovasi.